Baik, Bu Wid. Halo, selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Pak Rahmat. Boleh saya minta waktunya sebentar, Bu? Boleh Pak Rahmat, silakan masuk Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Apa yang Bapak mau ceritakan Pak Rahmat? Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya ucapkan ini. Saya sedikit ada mau cerita nih sama Ibu. Gini, Bu Wid. Belakangan ini kan, Bu Wid, murid-murid saya itu sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Apalagi kalau saya kasih tugas misalnya gitu. Paling cuma 50% mereka menyelesaikan tugas itu. Dan 50% di antara mereka yang menyelesaikannya. Begitu, Bu Wid. Oh, jadi menurut Bapak Rahmat, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini ya Pak ya? Pastinya kan ini saya cerita nih sama Bu itu kan pengenlah saya dapat solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Khususnya masalah antusias anak-anak itu, Bu. Tadi Bapak katakan kalau murid-murid Bapak itu kurang antusias ya Pak ya. Kemudian mengerjakan tugas hanya 50% ya Pak ya. Menurut Bapak Rahmat nih, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak, Pak? Iya, mereka kurang antusias gitu. Jadi kalau menurut saya kan, Bu, kalau saya ingat-ingat kembali kan, artinya apa mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu membosankan ya? Atau bisa jadi karena saya monoton di dalam kelas itu. Karena saya suka bercerita, sementara mereka tuh banyak yang diam. Saya aja yang cerita, mereka cuma diam mendengarkan. Kadangkala kan Bu Wid, ada juga siswa itu, Pak, mereka bilang gini, Pak, eh, kasih apa kami kesempatan untuk berpendapat gitu. Itu mereka loh Bu Wid, anak-anak itu. Gimana ya Bu Wid? Oh, begitu ya, Pak ya. Kira-kira Pak, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran di kelas, Pak? Selain itu, Pak. Menurut saya, kayaknya anak-anak itu pengennya itu pembelajaran itu yang asik, gak monoton, gak membosankan. Kira-kira itu. Saya sih sependapat dengan Bapak. Lalu Pak, menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak?
Kayaknya pembelajaran itu harus berpusat pada murid kali ya Bu ya. Artinya mereka itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Jadi nggak monoton kepada saya aja. Kasih kesempatan sama mereka untuk eh, berbicara, mengemukakan pendapat seperti apa yang disampaikan beberapa siswa itu kepada saya. Terus tuh kan Bu Wit, saya pernah dengar ada yang namanya katanya di dalam proses pembelajaran itu seperti game supaya nggak bosan, apa namanya itu Bu? Yang membangkitkan semangat ya Pak, biasanya sih ice breaking Pak. Ah iya, ice breaking. Saya pernah dengar istilah itu ice breaking. Saya belum pernah lakukan itu. Mungkin itu bagus ya, membuat orang tuh jadi tertarik dengan proses pembelajarannya Bu. Bisa bisa jadi sih Pak. Lalu Pak Rahmat nih, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan bisa jadi karena tugas itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan. Tambah lagi, saya memberikan pembelajaran itu nggak banyak sumbernya, Bu. Nggak beragam, jadi nggak mengasihkan lah bagi mereka, monoton jadinya. Hmm. Maaf nih Pak ya, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas Pak? Biasa saya gunakan itu ada buku teks itu yang dikasih dari perpustakaan, Bu. Hmm. Apakah ada sumber belajar yang lain Pak, selain buku teks yang Bapak gunakan Pak? Sampai saat ini nggak ada sih, memang cuman itu. Cuman kemarin saya dengar dari teman, mereka pakai video YouTube, ada juga artikel-artikel blog yang lain gitu. Bahkan mereka juga nyarankan ke saya, gunakan ini aplikasi yang tren saat ini, begitu kata mereka, seperti TikTok atau yang IG, lainnya lah Bu. Yang penting ada kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, betul sekali tuh Pak Rahmat. Saya yakin sekali bila Bapak Rahmat bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran ini Pak Rahmat. Jadi, selanjutnya Pak, apa nih rencana Bapak selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Yang pertama, saya pengen merancang pembelajaran yang mengajukan dengan mereka, gunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti bisa video YouTube, TikTok atau yang lain. Kemudian yang kedua, memberikan tugas kepada mereka tuh nggak usah terlalu banyak, tapi bermakna bagi mereka. Kemudian saya coba lakukan lah Bu Wid yang dibilang kawan-kawan itu ada pembelajaran diferensiasi. Jadi mereka nggak bosan, mereka juga nggak terpaksa, menyenangkan lah kira-kira menurut mereka. Saya mau coba gitu Bu Wid. Bagus sekali Pak rencana Bapak itu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Ya Bu Wid, amin. Selanjutnya selanjutnya nih Pak, apa nih komen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak Rahmat? Saya berkomitmen saat ini ya Bu Wid, saya pengennya itu Ya. saya buat rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian sumber belajarnya banyak, nggak hanya pada satu, sehingga eksplorasi materi itu saya dapatkan. Jadi anak-anak itu merasa senang di dalam belajar, ada rasa penasaran. Hari ini belajar apa ya, besok belajar apa ya, nah gitu Bu Wid. Saya cobalah itu, kira-kira menurut saya sepertinya itu baik itu. Bagus sekali itu Pak Rahmat. Saya mendukung setiap rencana Bapak. Mudah-mudahan nih Pak, semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Pak Rahmat. Iya Bu Wid, mudah-mudahan ya. Jadi sudah dapat solusi ini kira-kira. Terima kasih banyak ya Bu Wid ya atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan setelah ini komitmen saya itu bisa saya lakukan. Jadi kita ini bisa jadi guru yang kalau dirindukan murid-murid, anak pun nggak bosan lagi sama saya. Ya Bu Wid ya. Ya Makasih Pak banyak ya Bu Wid Rahmat. ya atas waktunya ya.
Sama-sama Pak Coba Rahmat. bisa kita lanjutkan ya Bu ya. Kalau seandainya ada persoalan-persoalan lain, saya bisa ngobrol sama Bu Wit lagi ya. Siap Pak Rahmat, siap. Izin ya Bu, saya masuk ke kelas dulu ya. Iya Pak Rahmat, silahkan Pak Rahmat. Selamat pagi Bu Wit. Selamat pagi Pak Rahmat. Oke. Selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang Bu Widya. Boleh saya meminta waktu sebentar Pak? Boleh Bu, ada apa cerita ini? Begini Pak, bolehkah Bapak bantu saya? Tentu boleh. Saya begini Pak, saya lagi berusaha nih semaksimal mungkin, tetapi tidak menemukan jalan. Malah yang saya temukan jalan buntu untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas Pak. Kalau boleh tahu Bu, apa rupanya masalah ini? Begini Pak Rahmat, di kelas saya itu ada siswa yang jarang masuk sekolah dengan berbagai alasan Pak. Oh, jadi kira-kira apa yang udah Ibu lakukan sama siswa itu? Sampai saat ini Pak, saya sudah melakukan memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut Pak Rahmat. Setelah saya laksanakan restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin sekolah Pak. Tapi itu semua nggak berlangsung lama Pak. Kemudian balik lagi siswa itu jarang masuk ke sekolah Pak. Itu langkah yang bagus itu Bu. Ibu udah lakukan restitusi ya, ketiga restitusi itu ya. Kalau Iya, boleh Pak. tahu Bu, kira-kira apa yang membuat siswa itu jarang masuk sekolah? Alasannya apa? Sampai saat ini sih Pak, siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya ya Pak ya, apa alasan dia untuk jarang masuk sekolah. Tetapi menurut informasi yang saya dapat ini Pak dari teman-temannya, kalau siswa tersebut itu jarang masuk ke sekolah itu karena dia tuh Pak mencari barang rongsokan, botol Pak, sambil botol itu kemudian dia jual. Jadi kemungkinan siswa tersebut sudah nyaman Pak dengan botol itu tadi kan Pak, mendapatkan uang. Jadi nyaman dengan kegiatan tersebut Pak. Itu ya Bu ya. Iya Pak Rahmat. Ngomong-ngomong udah berapa kali Ibu lakukan segitiga restitusi itu terhadap siswa itu Bu? Baru 1 kali sih Pak. Lantas kira-kira situasi yang Ibu mau tuh yang idealnya itu seperti apa yang Ibu inginkan untuk siswa itu Bu? Kalau boleh tahu saya. Eh, saya ingin murid saya itu dapat rajin masuk sekolah seperti teman-temannya yang lain Pak Rahmat. Oke, 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 baik Bu. Sejauh pengalaman Ibu ini mengenal siswa itu, kira-kira hal apa yang paling penting yang harus Ibu lakukan untuk siswa itu menurut Ibu? Saya rasa sih Pak, begini Pak, saya belum melibatkan orang tua dan guru lain sih Pak dalam melakukan segitiga restitusi tersebut Pak. Dan saya akan melakukannya itu Pak. Rencananya saya akan melakukan segitiga restitusi itu dengan melibatkan orang tua dan guru lain Pak. Bagus itu Bu, rencana itu, ide bagus, mantap itu. Saya setuju itu dengan apa rencana yang
Ibu canangkan itu. Jadi lalu menurut Ibu, kira-kira apakah hal itu sudah baik menurut Ibu? Saya rasa sih Pak Rahmat, itu hal yang paling tepat dan paling mudah untuk saya laksanakan, Pak. Gitu ya. Kapan kira-kira Ibu melaksanakan segitiga restitusi yang selanjutnya itu, Bu? Saya akan merencanakan secepatnya, Pak, supaya siswa tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya, Pak. Hmm, iya, 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 iya. Bagus itu, Bu. Oke lah, gini aja, Bu. Baik tuh, Bu. Jadi, eh, kita coba dulu lakukan bersama-sama dulu. Lakukan segitiga restitusi itu. Nanti libatkan juga saya ya, Bu. Libatkan orang tuanya, atau memang kalau perlu ada guru lain, kita libatkan juga untuk menyelesaikan masalah itu. Nanti kira-kira memang saya dibutuhkan di situ, boleh libatkan juga saya, Bu, ya. Iya, Pak. Pak Rahmat, terima kasih banyak ya, Pak ya. Dan terima kasih juga Pak Rahmat untuk waktunya, Pak. Jadi saat ini saya sudah menemukan Pak solusi yang tepat untuk siswa saya, Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya Rahmat. Iya, Bu, sama-sama. Jangan lupa nanti, Bu, ya. Ketika Ibu lakukan segitiga restitusi selanjutnya untuk si anak itu, Ibu libatkan beberapa orang guru. Jadi biar ada sedikit apa namanya menemukan titik persoalannya, ada solusi di situ. Ya, kalau memang apa nanti kasih tahu sama saya juga ya, Bu, ya. Iya Pak Rahmat, ya Pak Rahmat. Ya Terima mudah-mudahan kasih Pak. restitusinya yang sekarang berhasil ya, Bu, ya. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak Rahmat. Terima kasih Pak Oke. atas waktunya Pak. Saya izin Pak mau kembali ke kelas ya Pak ya Rahmat. Ya, boleh Bu Win. Boleh. Sehat-sehat. Ya Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak. Ya, boleh, boleh. Oke. Selamat siang Bu Junita. Bagaimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Widya. Oh, Ibu nanti akan melakukan proses kucing ya hari ini. Iya Bu. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Tapi sebelum melakukan proses kucing, akan ada sedikit yang mau sampaikan terlebih dahulu, boleh Bu Junita? Boleh Bu. Oke, nanti pada saat kucing, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu. Apakah sudah sesuai dengan Aluk Tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh Koci, dan juga nanti saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Judita, harus disesuaikan dengan prinsip Kuci, antaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya tanyakan Bu Cinta. Oke Bu. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses kucing pada hari ini ya Bu Junita? Iya Bu Widya, kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan dalam proses kucing pastinya yaitu tentang kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada kucing. Oh, kalau begitu di antara ketiga yang kira-kira mana yang lebih spesifik yang mau Ibu Junita ajukan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya? Ya Bu, dari yang tiga itu tadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing. Oh, berarti yang Ibu kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif,
kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu Junita ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira indikator apa yang Ibu ingin ketercapaiannya menurut Ibu Junita? Saya ingin Kuci itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui cara-cara dan langkah dari penyelesaian dia sendiri, Bu. Berarti menurut Ibu Junita ini sekarang ketercapaiannya saat kucing yaitu sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Bu Junita ya. Benar, Bu Widya. Oke, kalau begitu Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kemudian Ibu Junita silakan melakukan proses kucing dengan kuci sebaik-baiknya. Baik, Ibu. Nanti setelah proses kucing Ibu selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali Bu Junita. Baik, Bu Widya. Silakan Ibu Junita melakukan proses kucingnya. Terima Selamat siang Bu Junita. Selamat siang, Bu Surya. Bagaimana kabarnya Bu Junita? Kabar baik, Bun. Oh iya, Bun, ada apa gerangan Bunda ke sini? Kenapa wajahnya seperti letih lesu dan tidak bersemangat? Ini Bun, saya bingung sekali dengan keadaan saya. Kenapa, Bun? Bagaimana emang keadaan Ibu? Tadi di sekolah, kepala sekolah menunjuk saya kembali menjadi guru pendamping untuk mendampingi siswa mengikuti pelatihan gasing selama 5 hari. Menjadi guru pendamping untuk gasing selama 5 hari. Bagus dong, Bun. Kenapa Ibu seperti sedih begitu? Iya Bun, bagus, tapi mengingat tugas yang sangat banyak, saya merasa tidak layak dan belum mampu untuk mengemban tugas ini. Emangnya tugas Bunda tuh apa aja sih? Ya itu tadi Bun, mulai dari mengajar sekolah, belum tugas kita di LMS sebagai CGP, belum mengurus rumah tangga Bun, anak dan suami, mana saya lagi dalam keadaan hamil besar. Mengingat sebentar lagi juga kan anak-anak akan UTS. Saya mengemban tugas wali kelas 6 dengan tanggung jawab yang sangat besar. Saya takut Bun, tidak bisa membagi waktu saya dengan baik Bun. Akhirnya nanti saya jadi sakit. Kalau gitu, menurut Bunda, di antara tugas-tugas yang banyak tadi itu ya, mana yang paling prioritas? Semuanya prioritas sih Bun, sampai saya bingung untuk memilihnya. Nah, kalau memang semuanya prioritas, coba Bunda buat skala prioritas dari 1 sampai 10 di antara tugas-tugas yang banyak itu. Ya, jika ini hitung dari skalanya, pastinya prioritas utama adalah keluarga ya Bun ya, baik itu anak dan suami. Terlebih lagi saya sedang hamil. Prioritas kedua itu dengan skala 8, pastinya tupoksi saya sebagai guru ya Bun ya. Bagaimana bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan memperbaiki anak-anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Dan prioritas ketiga pastinya menyelesaikan dengan baik kegiatan di grup penggerak ini Bun. Selain sangat bermanfaat untuk menambah ilmu, pastinya juga untuk dengan karir ya ke depannya. Ya tapi begitulah Bun, kita harus disiplin, bekerja keras, mengingat padatnya tugas di LMS dan kegiatan daring yang terkadang di jam-jam istirahat siang ke sore. Saya pastinya nggak akan bisa Bun membagi waktu bersamaan dengan mendampingi anak-anak pelatihan gasing dengan saya mengikuti Zoom di CGP. Jadi kan Bun, di antara skala yang 1 sampai 10 tadi, tugas CGP dengan pelatihan gasing itu kan mendapatkan prioritas lebih dibandingkan dari tugas LMS di CGP ya kan Bun. Nah, diantaranya banyak tugas Bunda yang memiliki skala tertinggi itu seharusnya dilakukan lebih duluan dibandingkan yang lain. Tapi nih Bun, tanpa melupakan tugas-tugas yang ada. Iya, benar sekali Bun. Pastinya Bun, kita harus bisa mengambil sikap yang tegas, mana yang kita prioritaskan dan mampu menolak, mana yang kira-kira tidak mampu kita kerjakan bersamaan. Ya, hitung-hitung menstabilkan kewarasan dan kesehatan kita sebagai manusia ya Bun ya. Iya benar Bun. Jadi menurut Bunda, kira-kira nih strategi terbaik Bunda agar semua tugas tersebut tidak terbengkalai, namun tetap mengutamakan prioritas itu apa ya Bun ya? Menurut saya harus bisa membagi waktu dan menjaga kesehatan saya agar saya bisa menjalankan semuanya dengan baik walaupun tidak mendapatkan hasil yang sempurna untuk seluruhnya, dan juga harus disiplin Bun, jadi tugas tidak menumpuk. Nah benar sekali tuh Bun.
Lalu menurut Bunda, apakah Bunda ini sanggup lagi menerima tugas yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai guru pendamping pelatihan gasing? Saya rasa nggak sanggup sih Bun, seperti yang sudah saya jelaskan. Lalu Bun, menurut Bunda, apakah dengan menolak sebagai guru pendamping tersebut, Bunda dapat berhasil melakukan tugas yang lain? Saya rasa sih bisa sih Bun, yakin dan bisa membagi waktu yang sedikit ini untuk konsisten melaksanakan tanggung jawab saya sebagai seorang guru, seorang istri, dan sebagai calon guru Bunda. Oh, berarti Bunda sudah mampu menemukan solusi yang terbaik untuk kegiatan yang akan Bunda kerjakan ya Bun. Lalu nih Bun, saya mau nanya lagi nih. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bunda untuk dapat menyelesaikan tugas Bunda dengan penuh tanggung jawab? Pastinya support itu dari suami, dari kepala sekolah, teman-teman sejawat, dan teman-teman yang ada di Cigipe. Wah, bagus sekali. Berarti Bunda sudah bisa menyelesaikan sendiri masalah Bunda dari solusi yang Bunda sendiri temukan. Iya. Terima kasih Bun, sudah membantu saya dalam memilih keputusan saya untuk bertanggung jawab dalam tugas yang sedang saya emban. Sama-sama Bunda Surya. Semoga Bunda tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Nanti kedepannya kalau sudah selesai menyelesaikan tugas, Bunda boleh datang lagi kepada saya ya Bunda. Oh, pastinya Saya Bun. nanti bisa tanya-tanya lagi bagaimana hasil dari tugas-tugas yang sudah Bunda kerjakan. Terima kasih Terima Bunda. kasih. Baik, jika Ibu sudah berhasil, saya akan melakukan proses kucing dengan alutirta. Nah, sesuai yang telah saya amati, Bu Junita, saya juga ada beberapa catatan. Yang pertama yaitu Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alutirta, yaitu menanyakan kepada kucing. Kemudian Ibu juga sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alutirta, yaitu menanyakan tujuan kepada kucing. Iya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam kunci, dan Ibu sudah mengarahkan kunci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu sudah berhasil, Ibu Junita, yang menemukan rasa tanggung jawab juga, dan ada pada diri kunci juga rencana aksi yang dilakukannya, yaitu dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga mendengarkan percakapan Ibu tadi dengan kunci sudah berhasil. Ibu juga sudah fokus mendengar kunci, artinya Ibu Junita sudah melakukan kehadiran penuh. Kemudian Ibu Junita sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu Junita luar biasa sekali. Ibu Junita, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Nah, untuk kedepannya saya mau bertanya Ibu, kompetensi apa yang mau Ibu dalami ke depannya Bu? Ya, terima kasih Bu Widya. Adapun kompetensi yang mau saya dalami itu adalah bagaimana saya lebih memaksimalkan lagi alur tinta agar lebih baik lagi dalam proses coaching ke depannya. Oke, Bu Junita, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga kedepannya lagi bisa lebih baik lagi Bu Junita ya. Sampai ketemu kembali, dan selamat siang Ibu Junita. Selamat siang Ibu Widya.